Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat talabah wa talibat. Kaifa halukum jami'an? Selamat pagi para siswa dan siswi sekalian. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua ada selamanya dalam kesehatan, diberikan umur yang panjang, ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadir semuanya ya. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang taksimul kalimat yang merupakan bagian dari materi dari ad-darsul awal at-tahiyat wa ta'aruf, yaitu submateri qawaid. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar sebelumnya mengenai taksimul kalimat atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Bahwa dalam bahasa Arab itu ada istilah al-kalimat yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kata, ya. Al-kalimat bil Arabiyah adalah kata di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini ya perlu diketahui oleh para siswa semuanya, bahwa tujuan dari pembelajaran mengenai taksimul kalimat ini pertama para peserta didik bisa paham dan bisa membedakan antara al-kalimat dalam bahasa Arab, ya, yaitu kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian bisa mengungkapkan pembagian dari al-kalimat dalam bahasa Arab dan bisa menyebutkan ciri-cirinya. Dan setelah nanti menyebutkan ciri-cirinya, kalian bisa membedakan apakah ini termasuk kata isim, apakah termasuk fi'il, atau apakah termasuk haraf. Itu tujuan dari pembelajaran pada video pembelajaran ini. Dan baiklah, untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan mengenai taksimul kalimat atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Kata atau kalimat dalam bahasa Arab atau taksimul kalimat dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama kata isim, al-kalimatul ismi, atau untuk lebih simpelnya, pengertian simpelnya bahwa al-ismu itu adalah kata benda ataupun kata sifat. Kata benda misalnya kolamun, sebuah pulpen. Kata sifat misalnya jamilun, cantik, jamilatun, cantik, jamilun misalnya ganteng. Kemudian yang kedua yaitu al-fi'lu, kalimatul fi'li. Artinya simpelnya fi'il itu adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga yaitu al-harfu, bisa dikatakan juga kata penghubung. Itu adalah pembagian dari al-kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama kalimat isim. Kalimat isim itu berdasarkan jumlahnya terbagi
lagi menjadi 3 ya. Yang pertama al-ismul mufrad, isim mufrad, isim yang menunjukkan kepada satu, misalnya insanun, seorang manusia, rojulun, seorang laki-laki. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada seorang yang menunjukkan angka 1 ya. Yang kedua, pembagian isim berdasarkan jumlahnya itu adalah isim tasniyah. Contohnya 2 kucing, hirrotani 2 kucing, kolamani 2 pensil. Dan yang ketiga yaitu isim jama. Isim jama yang menunjukkan kepada makna banyak ya. Misalnya masajidu, masjid-masjid, madarisu, sekolah-sekolah. Selanjutnya, sekarang pembagian isim berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada isim muzakkar yang menunjukkan pada laki-laki atau kata yang tidak memakai tak marbutoh. Misalnya rojulun, seorang laki-laki. Yang kedua isim muannas yang menunjukkan kepada jenis perempuan ya. Contoh imro'atun, seorang perempuan. Selanjutnya kita menginjak kepada taksimul fi'li, pembagian kata ya. Yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu berbeda dengan isim karena fi'il itu terikat oleh waktu atau muqtaronan bizamanin, terikat oleh waktu, yaitu ada waktu yang sudah lampau, sedang ataupun akan datang. Fi'il yang pertama yaitu fi'il madi, yaitu yang menunjukkan kepada masa lampau. Kemudian yang kedua fi'il mudhari menunjukkan kepada masa sedang atau akan datang, dan fi'il amar itu menunjukkan kepada perintah. Yang menunjukkan kepada waktu yang sudah berlalu atau fi'il madi contohnya kataba, telah menulis. Misalnya yang sedang atau akan datang yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Kemudian fi'il amar seperti uktub, artinya menulislah atau tulislah ya. Itu ya anak-anak. Jadi fi'il itu berbeda dengan isim, fi'il itu terikat oleh waktu. Selanjutnya pembagian haraf. Haraf ada yang suka menjarkan isim, namanya huruf jar seperti minal madrasati ya. Kemudian ada yang masuk kepada fi'il, ada yang menasabkan, ada yang menjazmkan. Yang menasabkan contohnya an lan yasroba. Yang menjazmkan misalnya lam yazhab ya. Istilahnya yang menasabkan amil nawasib, yang menjazmkan amil jawajim ya. Selanjutnya untuk kita bisa mengetahui apakah ini kata isim, fi'il ataupun haraf, kita bisa mengetahuinya dengan ciri-cirinya. Yang pertama, isim itu cirinya dimasuki oleh salah satu dari haraf jar. Seperti minal madrasati ya. Artinya dari sekolah. Ya. Isim yaitu al-madrasati. Al-madrasatu asalnya dimasuki min, jadi minal madrasati. Jadi jar. Kemudian dimasuki haraf qasam seperti wallahi, demi Allah. Ya. Dimasuki haraf qasam itu untuk bersumpah. Kemudian dimasuki tanwin, contoh tilmidun, tanwin domah, tilmidan, tanwin patah, tilmidin, tanwin kasroh ya. Karena tanwin itu ada 3 ya, ada yang domah, fathah dan kasroh. Selanjutnya
dimasuki alif lam atau al. Contoh al masjidu, al qalam. Pada asalnya masjidu dimasuki alif lam jadi al masjidu, qalamun dimasuki alif lam jadi al qalam. Kemudian yang harus jadi catatan bahwa kalau suatu isim sudah dimasuki tanwin maka tidak boleh dimasuki lagi oleh alif lam. Dan kalau sudah dimasuki alif lam tidak boleh dimasuki tanwin. Jadi tidak boleh dalam satu isim terdapat atau berkumpul dua ciri ya. Misalnya tanwin kemudian pakai alif lam itu tidak boleh. Itu ya ciri-ciri isim anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya kita menginjak kepada ciri-ciri fi'il, alamatul fi'li ya. Yang pertama, fi'il itu dimasuki qad yang artinya sungguh kalau masuk kepada fi'il madi dan kadang-kadang kalau masuk kepada fi'il mudhari. Contoh yang masuk kepada fi'il madi qad aflaha, sungguh telah beruntung. Yang kedua dimasuki sin atau saufa. Contohnya saya alamu. Nah, kalau sudah dimasuki sin atau saufa ini fi'il mudhari menjadi tentu kepada yang akan datang. Jadi saya alamu dia akan belajar, akan tahu, saufa yadhabu dia akan pergi. Yang selanjutnya dimasuki tak ta'nis sakinah. Tak khusus tanda kemanasan. Contohnya Aisyatu dahabat ya. Nah, ta yang ada pada dahabat itu adalah ta ta'nis sakinah. Itu tiga di antara ciri-ciri fi'il yang membedakan fi'il dari kata atau kalimat yang lain. Selanjutnya kita menginjak kepada ciri-ciri haraf. Nah, ternyata ciri haraf adalah tidak bisa dimasuki ciri-ciri isim dan fi'il. Itu dalam istilah al-ajrumiyah ya, kita al-ajrumiyah ya, salah satu kitab nahwu. Al-harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, itu ada dalam kitab al-ajrumiyah. Jadi haraf itu tidak cocok, tidak bisa dimasuki baik oleh ciri isim ataupun ciri-ciri fi'il. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan ya anak-anak. Semoga kalian paham dan kita simpulkan bahwa al-kalimat fil arabiyah tuqassamu ila salah satu aksamin, bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Al-awwal kalimatul ismi, as-tsani kalimatul fi'li, as-salis kalimatul harfi. Yang pertama kata isim, yaitu menunjuk kata benda atau kata sifat simpelnya. Kemudian yang kedua fi'il, simpelnya adalah kata kerja, dan yang ketiga haraf. Dan masing-masing itu memiliki ciri ya yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan kalian tadi sudah mempelajari, sudah mendengarkan bahwa masing-masing dari isim, fi'il dan haraf memiliki ciri yang bisa membedakannya dari yang lain ya. Sehingga dengan ciri-ciri itu kita bisa mudah mendeteksi, membedakan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, mana yang termasuk haraf dalam dari dalam Al-Quran, Al-Hadis atau teks bahasa Arab yang lainnya. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa bi sa'atil ukhra.